Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Kita di dalam penyebutan fikih nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Di mana beliau sudah sebutkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu di dalamnya terdapat penetapan sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kepunahan atau kematian. Dan dari konsekuensi sifat al-hayah ini, maka kita meyakini bahwa sempurnanya seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kehidupannya, seperti sifat ilmu, pendengaran, penglihatan, kemampuan, kehendak, rahmat dan yang semisal itu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam hadis boleh sebutkan, antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Engkau ya Allah Maha hidup yang tidak mati, adapun jin dan manusia itu mati. Kemudian beliau sebutkan juga secara umum makna nama Allah Al-Qayyum yang di dalamnya terdapat sifat qayyumiyah bagi Allah. Sifat maha tegaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mengarah pada dua makna. Ya, nama Al-Qayyum, nama ini menunjukkan dua perkara penting. Yang mungkin kita katakan semua makna yang terkait dengan makna Al-Qayyum kembali kepada dua makna yang Syekh sebutkan. Pertama, kesempurnaan ginanya Allah. Ya, tidak butuhnya Allah kepada siapapun. Karena dari makna dari nama Allah Al-Qayyum. Karena Allah qaim binafsihi. Ya. Karena sempurnanya qayyumiyahnya Allah. Ya, sempurnanya keberadaannya Allah. Yang dimana Allah tidak ada yang mengadakannya. Paham? Sampai Allah jelas sebutkan dalam Al-Quran tidak butuh istri, tidak punya orang tua, tidak punya anak. Ya. Itu menunjukkan kesempurnaan qayyumiyahnya Allah, kesempurnaan keberadaannya Allah. Paham ya? Kita juga mungkin ada qaim kita. Ya, semua makhluk yang ada qaim. Hanya qaim bi ghairihi. Dia tegak ada karena Allah. Allah yang adakan, Allah yang hidupkan, Allah yang memberikan rezeki, hidup. Tumbuh. Paham? Nah, qayyumiyahnya Allah
Keberadaannya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Paham? Berarti dari sifat makna qayyumiyah Allah itu ghina. Bisa dipaham ya? Tidak butuhnya Allah dengan yang lain. Disitulah perbedaan qayyumiyah Allah dan makhluk. Kita qaim ada. Paham ya? Qaim. Tegak ada. Tapi ada yang mengadakan kita. Jelas ya? Tanpa yang mengadakan itu kita tidak ada. Tanpa Allah kita tidak ada. Tanpa Allah kita tidak hidup. Tanpa Allah kita tidak bertahan. Berarti qayyumiyah kita tidak sempurna. Butuh dengan yang mengatur kita itu Allah. Adapun qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kenapa? Allah Al-Qayyum. Allah Al-Qayyum. Jadi di sini kembali kepada makna apa tadi? Ghina. Maha kayanya Allah, tidak butuh. Yang kedua, makna qayyumiyah, ya, sifat qayyumiyah Allah dari nama Al-Qayyum mengarah kepada kesempurnaan kemampuan pengaturannya, kamal qudratihi wa tadbiri li hadhil makhluqat. Kesempurnaan kemampuan dan pengaturannya Allah. Kesempurnaan kemampuan dan pengaturannya Allah. Mungkin kita juga dari makhluk ada yang mengatur, ya kan? Kepala keluarga, dia yang atur keluarganya. Kepala negara, dia yang atur rakyatnya. Tapi tidak ada. Semua ada celahnya dalam pengaturan itu. Ya, ada kekurangan. Makanya manusia itu, ikhwan, ya, kenapa di dalam syariat kita ada musyawarah? Wasyawirhum fil amr. Musyawarahkanlah urusanmu. Kumpul sahabat-sahabat atau kumpul orang-orang yang bisa kasih masukan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Pemikirannya, pendapatnya, semua butuh hal yang mencukupkan dia. Hal yang menyempurnakan pendapatnya. Itulah hikmah Allah syariatkan yang namanya musyawarah. Nabi saja memanggil sahabat untuk musyawarah. Kenapa? Nabi faham akan dirinya kurang. Manusia. Kadang lupa, kadang lalai. Manusia. Ketika wahyu tidak ada yang turun. Ketika Nabi ingin mengambil keputusan yang besar. Musyawarah. Perjanjian Hudaibiyah. Ya kan? Sempat dikasih masukan oleh Umar. Tidak setuju Umar bin Khattab. Kenapa ada mesti perjanjian damai dengan mereka? Umar tidak setuju awalnya. Tapi itulah keputusan yang Nabi ambil. Ternyata setelah Nabi tanda tangani, bahkan Nabi tanazul, mereka orang musyrikin menginginkan jangan tulis gelar nabinya, tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi tanazul. Ternyata itulah tanda kemenangannya Nabi SAW. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami bukakan kepada Muhammad kemenangan yang nyata. Sulh Hudaybiyah. Ya kan? Nabi panggil sahabat-sahabat. Taib. Adapun Allah tidak. Sempurna tadbirnya Allah. Sempurna pengaturannya. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu awakibul umur. Hanya Allah yang tahu hasil sesuatu itu. Awakibnya. Manusia cuma berusaha. Sisanya goib. Ya kan? Hasilnya goib. Karena belum terjadi. Belum terjadi. Yang Nabi pesankan cuma satu. Ihris ala ma yang fa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Berusaha. Semangat dari apa yang manfaat untukmu. Minta tolong kepada Allah. Tawakal. Sisanya serahkan sama Allah. Hasilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ketika mengatur sesuatu sempurna. Karena Allah tahu hasilnya. Allah tahu ini hasilnya. Kalau ini akibatnya. Ini hasilnya. Dibangun di atas rahmat Allah. Ditambah lagi Allah tidak pernah mendolimi siapapun juga.
dibangun di atas kasih sayang Allah, dibangun di atas kelembutan Allah dan maafnya Allah, sempurna syariatnya, sempurna pengaturannya. Makanya tidak ada untuk makhluk kecuali menerima. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan bagi mereka. Laki-laki yang beriman dan perempuan, kalau Allah sudah tetapkan perkara, tidak ada pilihan. Kenapa? Pasti baik. Tidak ada pilihan kecuali melakukan. Tidak ada pilihan kecuali melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah hukumkan. Tetapkan. Kenapa? Allah sudah tahu hasilnya. Pasti kebaikan. Itu tadi berlandaskan rahmat dan menginginkan kebaikan untuk makhluknya, untuk hambanya, di atas kelembutan dan kebaikan. Pasti baik. Demikian pula ketika Allah haramkan sesuatu. Jelas ya? Nah, itu semua kesempurnaan apa? Pengaturannya Allah. Karena Allah Al-Qayyum. Dalamnya itu ikhwan, itu fikih Asmaul Husna. Jelas ya? Taib. Ini Syekh sudah sebutkan ya, ini pekan lalu. Taib. Bahkan Syekh sebutkan ayat afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka aqul sammuhum. Apakah dia yang qaimun ala kulli nafs? Ini qayyum. Qaimun ala kulli nafs, yang menegakkan, yang mengadakan setiap jiwa. Qaim, menegakkan, mengadakan, menghidupkan dan mengatur. Siapa? Semua jiwa. Semua makhluk, itu Allah. Iya. Sementara kata Allah wa ja'alu lillahi syuraka, dalam keadaan mereka menjadikan Allah ada tandingannya. Qul sammuhum, katakan, sebutkan nama-nama sembahan kalian, sebutkan sifat-sifatnya, sebutkan apa yang dia mampu dari sembahan itu. Qul sammuhum. Kalau Allah mengatur, Allah mengadakan kalian semua, terus sembahan kalian silahkan sebutkan, sifatkan apa yang dia mampu. Subhanallah, kata Allah, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki, tidak mampu walaupun seperti kitmir. Lafah khafif, lapisan yang tipis di atas biji kurma. Sampai seperti itu pun tidak mampu mereka, kata Allah, ma yamlikuna min kitmir. Taib. Maka kata beliau di sini, kita lanjutkan, wa mimma taqaddam, dari dua faidah qayyum dan sebelumnya tentang al-hayyu, kata beliau, wa mimma taqaddama yu'lamu anna hadzainil ismainil hayyul qayyum humal jami'ani lima'anil asmaul husna. Ini kesimpulannya. Dari dua pembahasan yang sebelumnya tentang makna al-hayyu, ya, yang merupakan sifat kehidupan bagi Allah yang mengharuskan sempurnanya semua sifat-sifat dzatiyah Allah, pendengaran, penglihatan, kudrah, iradah, kemampuan, dan yang lainnya. Tangan, wajah, mata. Semua sifat-sifat dzati. Sempurna. Kenapa? Karena kita sudah meyakini Allah sempurna hidupnya. Bisa dipahami? Sifat qayyum kembali kepada makna, ya, sifat-sifat fi'il. Ya kan? Kan sempurna pengaturannya. Nah, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pengaturan, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, sempurna. Kenapa? Allah Al-Qayyum. Berarti subhanallah, dua nama ini, Al-Hayyu, semua sifat dzatiyah kembali ke situ, Al-Qayyum, semua sifat fi'liyah di situ. Wajar ulama mengatakan dua nama ini Ismullahil A'zam. Nanti kan pembahasannya. Paham ya? Jadi kata beliau, hafizahullah, dari apa yang berlalu menunjukkan bahwa nama ini Al-Hayyu dan Qayyum jami'ani, dua nama yang mengumpulkan makna-makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama-nama yang indah. Wa alaihima madarul asmail husna, kepada keduanya lah berputar, berporos nama-nama Allah. Wa ilaihima tarji'u ma'aniha jami'uha,
Kepada dua nama inilah kembali makna-makna nama-nama Allah semuanya. Kenapa? Jami'u sifatil bari subhanah raji'atun ila hadainil ismain. Karena semua sifat-sifat Allah al-bari, jami'u sifatil bari, semua kembali kepada dua nama ini. Bagaimana penjelasannya? Kok bisa? Lihat penjelasannya. Fal hayyu, nama Allah al-hayyu, al-jami'u li sifati dzat, nama yang mengumpulkan sifat-sifat zat. Sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa terus menerus Allah bersifat dengan sifat itu dan tidak bermula. Paham? Yang tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala dulu tidak bersifat dengan sifat itu, kemudian baru bersifat dengan sifat itu. Tidak. Tapi sifat itu mulazimun lidzat. Terus ada pada zat Allah. Ya. Tidak dikatakan Allah lakukan kalau Allah mau di sini dan tidak bersifat di tempat yang lain, di waktu yang lain. Tidak. Tidak dikatakan Allah mendengar hari ini, besok lagi tidak mendengar. Tidak dikatakan hari ini Allah melihat, besok tidak dulu. Nah, tapi senantiasa Allah mendengar, senantiasa Allah terus-menerus melihat, berilmu, maha mampu, memiliki wajah, tangan yang sempurna, kama yaliqu bijalalihi, sebagaimana yang pantas untuk kemuliaan dan kebesarannya. Ini apa namanya? Dzatiyah. Jelas ya? Taib. Wal qayyum al-jami'u li sifatil af'al. Adapun qayyum, nama yang mengumpulkan semua sifat-sifat perbuatan yang Allah lakukan di waktu tertentu, tidak di waktu lain. Yang Allah lakukan perbuatan itu kehendak Allah. Kapan Allah mau, Allah berbuat. Tentunya sesuai dengan hikmah Allah. Bukan asal-asalan saja. Bukan, ya, tidak ada tujuan dan hikmah. Ya, tidak. Tetapi Allah lakukan karena disitulah hikmahnya. Disitulah yang paling tepat untuk Allah lakukan itu. Dengan hikmah Allah Jalla wa'ala. Turun, cinta, marah, murka, ya, mencipta, ya, memberi rezeki, perbuatan-perbuatan, menghidupkan, mematikan, sifat af'al semua di situ. Kembali kepada qayyum tadi. Fasifatu dzatiyah kas-sam'i wal basari wal yadi wal ilmi wa nahwiha. Seperti misalnya pendengaran, penglihatan, tangan dan ilmu. Paham ya? Ini zat. Tidak dikatakan misalnya hari ini Allah tahu, besok tidak. Terlambat Allah tahu. Senantiasa Allah berilmu. Tahu perkara sebelum terjadinya, tahu perkara setelah terjadinya, tahu perkara sedang terjadinya. Bahkan Allah mengetahui yang tidak terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, Allah tahu apa yang terjadi. Itu keluasan ilmu Allah Jalla fi'ula. Taib. Semua ini kata beliau, raji'atun ila ismihil hayy. Pendengaran, penglihatan dan ilmu kembali kepada nama Allah Al-Hayyu, Maha Hidup. Kenapa sempurna pendengarannya? Ya karena sempurna hidupnya. Kenapa sempurna ilmunya? Karena sempurna hidupnya. Kenapa sempurna penglihatannya? Karena sempurna hidupnya. Manusia, kenapa kurang pendengarannya? Karena sempurna hidupnya. Iya kan? Dulu tidak dengar dulu manusia. Iya kan? Itu pun pendengarannya terbatas. Ya. Jarak-jarak yang jauh tidak didengar. Bisik-bisik tidak didengar. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang terkhianati oleh mata itu dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Belum terucap Allah sudah tahu. Mau disamakan? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Taib. Wasifatullahil fi'liyah. Adapun sifat Allah yang sifatnya fi'il, perbuatan-perbuatan seperti apa? Al-khalqi, mencipta, war rizq, memberi rezeki,
wal in'am memberi nikmat, wal ihya menghidupkan, wal imata mematikan, dan semisalnya, wa nahwiha. Ini semua raji'atun kembali kemana? Ila ismihil qayyum, kepada makna nama Allah Al-Qayyum. Digandengkannya dalam Al-Quran penyebutannya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Taib, li'anna min dilalatihi annahul muqimu li khalqihi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbira. Karena di antara maknanya, ya, kandungan Qayyum itu adalah Allah Al-Muqim. Pengkhabaran, persifatan. Allah yang mengadakan, yang menegakkan khalqihi li khalqihi, makhluk-makhluknya. Khalqan, Allah yang mencipta mereka. Rizqan, Allah yang memberi rezeki mereka. Wa ihya'an, Allah yang menghidupkan mereka. Wa imatatan, Allah yang mewafatkan mereka juga. Wa tadbiran, dan Allah yang mengatur urusan makhluk semuanya. Kenapa? Allah Al-Qayyum. Jelas? Fa raja'at al-asmaul husna kulluha ila hadainil ismain. Maka kembalilah nama-nama seluruhnya kepada dua nama ini. Dalam ya maknanya ya, Masya Allah. Walidha, oleh sebab itulah, zahaba ba'du ahlil ilmi. Oleh sebab itulah tadi, sebagian ulama berpendapat zahaba. Ya, zahaba itu bisa diterjemahkan berkeyakinan, berpendapat. Makanya ada namanya mazhab. Ya, pendapat. Zahaba kan pergi artinya. Jadi dikatakan mazhab ya, mazhaba ilaih, apa yang dia pergi kepadanya, itu apa keyakinannya, apa pendapatnya. Itu mazhab. Zahaba. Jangan pergi kemana? Pasar. Bukan ya? Zahaba ba'du ahlil ilm. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa ila annahuma, bahwa kedua nama itu, nama apa? Hayyu dan Qayyum. Kedua nama itu adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang kata Nabi, idza du'iya bihi ajaba, yang seorang hamba berdoa dengan nama itu. Wa idza su'ila bihi a'ta, yang kalau dia minta dengan nama itu dikabulkan doanya, dan kalau dia meminta diberikan. Hanya Nabi, sekali lagi, Nabi tidak tentukan nama apa itu. Makanya ada khilaf. Jadi semua hadis yang menentukan penyebutan, penentuan, ta'yin nama itu dhaif. Hanya yang sahih keutamaannya. Kata Nabi, ada Ismullahil A'zam, yang siapa yang meminta dengan nama itu ajaba, pasti dikabulkan. Hanya pendapat kebanyakan muhaqqiqin, ya, lafzul jalalah. Sudah ya di bab sebelumnya. Hanya melihat pendapat yang lain juga ada sisi kekuatannya ini. Kalau Ibnu Qayyim dia ini Al-Hayyul Qayyum, Ibnu Qayyim dia pilih Ismullahil A'zam. Ya. Wa qad warada hadzanil ismani fi aktsaril ahaditsil lati fiha isyaratun ila ismil a'zam. Telah datang dua nama ini fi aktsaril ahadits, di kebanyakan hadis-hadis. Isyarat. Ingat, isyarah berarti tidak tasrih, tidak jelas menunjukkan itu, tapi isyarat makna ada. Iya, mengarah ke sana ada isyarat. Jadi ada hadis-hadis yang menyebutkan dua nama ini, ya, dalam kebanyakan hadis memberikan isyarat bahwa seakan-akan dua nama ini adalah Ismullahil A'zam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau nukilkan ucapan Ibnu Qayyim. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini dalam Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad jilid 4 ayat halaman 204. Kata beliau, fa inna sifatal hayati mutadhamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. Kata beliau Ibnu Qayyim, potongan kalimatnya, kata beliau, karena sungguh sifat hidup Allah dari nama Al-Hayyu itu mutadhamminah, mengandung
Ya, makna li jami'i sifatil kamal, semua sifat-sifat kesempurnaan mustalzimatullah yang berkonsekuensi kepadanya. Itu tadi contohnya ilmu, pendengaran, penglihatan, wajah, tangan, semuanya, kemampuan. Ya. Wasifatul qayyumiyah, adapun sifat qayyumiyah dari al-qayyum mutadhamminatun li jami'i sifatil af'al. Berkonsekuensi memberikan makna kesempurnaan semua sifat-sifat af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Memberi rezeki, mencipta, menghidupkan, mematikan, dan semisalnya. Dan selainnya. Walihada kana ismullahil a'zam alladhi du'iya bi ajaba wa idza su'ila bi a'tahu wa ismul hayyul qayyum. Ini pendapat Ibnu Qayyim ya, tasrih dari Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu adalah dari ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung, yang kata Nabi ketika diminta dengannya Allah pasti jawab, kabulkan. Berdoa dengannya Allah jawab, dan meminta dengan nama ini Allah pasti beri. Apa itu? Nama Allah nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya. Jadi lebih amannya ya kalau berdoa pakai lafzul jalalah Allahumma, sebut Allahumma antal hayyul qayyum, minta. Aman. Iya kan? Keluarkan semua jurus-jurus dalam doa. Ditambah lagi dengan harapan yang besar, ditambah lagi dengan betul-betul merengek kepada Allah, ditambah lagi meninggalkan perkara-perkara yang haram. Insya Allah ajab, Allah menjawab itu. Ditambah lagi dengan waktu-waktu mustajabah yang Nabi sudah sebutkan dalam hadis-hadis, masya Allah. Ditambah lagi dengan tidak berputus asa, terus meminta. Terus meminta. Taib. Qala rahimahullah, Ibnu Qayyim masih, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung, yang kata Nabi siapa minta dengan doa itu Allah pasti kabulkan. Dalam dua ayat ini. Apa itu? Ayatul Kursi wa Fatihatu Alu Imran. Paham? Dari sini kita sudah tahu isyaratnya. Ayatul Kursi, Hayyul Qayyum. Pembuka surah Al Imran, Hayyul Qayyum. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ya kan? Al Imran. Kenapa? Lishtimalihima ala sifatil hayatil mutadamminah li jami'is sifat wa sifatul qayyumiyah al mutadamminah li jami'il af'al. Sama tadi di atas ucapannya. Ya. Karena keduanya mengandung sifat hidup yang dengannya memberikan konsekuensi kesempurnaan semua sifat-sifat dzati dan sifat qayyumiyah. Di dalam terkandung semua sifat-sifat fi'il, perbuatan Allah. Sudah ya? Tsumma qala rahimahullah ta'ala. Wa qad sabaqa fi ma madha iradu nususil waridah fi dzikril ismil a'zam wa kalamu ahlil ilmi fi dilalatiha. Dan telah berlalu irad, penyebutan nas-nas, baik ayat-ayat maupun hadis. Sudah lewat ya? Beberapa bab sebelumnya. Sudah lewat berlalu ayat-ayat atau dalil-dalil hadis Al-Quran dalam penyebutan tentang Ismullahil A'zam itu yang mana. Sudah lewat. Dan sudah lewat juga bersama kita kalamu ahlil ilm, ucapan-ucapan orang-orang berilmu, para ulama dalam permasalahan itu, dan dari sisi pendalilan-pendalilannya. Pendapat As-Suyuti, Rasul Jalalah, ini dan itu disebutkan ya. Baik. Waqad tahaddatsa Ibnu Qayyim, sampai-sampai sekarang kan Syekh juga Abdul Razzaq hafizahullah belum pernah ada belum pernah ada ucapannya yang mengisyaratkan yang mana beliau kuatkan, belum ada. Seakan-akan beliau juga mengatakan semuanya bisa masuk.
Semuanya bisa benar dua-duanya. Karena beliau hanya menyebutkan ini pendapat ulama yang ini dan ini pendapat ulama yang ini. Tidak ada tarjih dari beliau. Ya kan? Seakan-akan beliau isyaratkan bahwa pakai semua. Sebut dia lafzul jalalah sebut dalam doa, Hayyul Qayyum sebut dalam doa. Paham ya? Taib. Dan kata beliau Ibnu Qayyim sudah berbicara masalah ini tentang Ismullahil A'zam. An azimi athari du'a bihadzal ismain. Masya Allah. Ternyata Ibnu Qayyim bukan hanya membahas tentang apa yang beliau kuatkan itu. Bahwa Ismullahil A'zam Hayy dan Qayyum. Bahkan Syekh Abdul Razak mengatakan dalam kitab-kitab Ibnu Qayyim beliau sudah bahas apa ya? Pengaruhnya. Bahkan beliau bahas juga tentang tajrubahnya. Pengalamannya pakai dua nama itu. Makanya beliau kuatkan karena mungkin beliau pakai doa dikabulkan, atau kisah-kisah dari yang beliau tahu, ya, yang berpengaruh dari dua nama itu dalam kehidupan ada. Makanya beliau kuatkan itu. Jelas ya? Ini saya katakan. Ibnu Qayyim sudah membahas itu, sudah berbicara akan masalah itu. Bahkan beliau panjang lebar menyebutkan tentang pengaruh doa dengan menyebutkan dua nama ini. Paham ya? La siyama wa la siyama fi daf'i ma yanta'abu insan min karbin au hammin au syiddah. Apalagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang doa seorang hamba dalam mengangkat, menghilangkan perkara-perkara yang menimpanya dari kesulitan, kesedihan dan keterhimpitan, keterdesakan, kesusahan dan kesulitan. Masya Allah, seakan-akan beliau isyaratkan bahwa kalau kamu sedang sulit, pakai dua nama ini. Lagi butuh-butuhnya, lagi susah-susahnya, sudah tajribah. Ya, pakai dua nama ini. Jelas ya? Karena kan dua itu, doa cuma dua saja. Kalau bukan kita ingin kebaikan, minta rezeki, minta anak, minta apa saja. Ilmu, tambahan apa yang bermanfaat, kesehatan dan yang kedua meminta terangkat dari bahaya yang kita sedang rasakan, sakit, minta kesembuhan. Ya, lagi terhimpit lil utang, minta lepaskan utang itu. Ya kan, cuma itu dua saja doa. Kalau bukan jalbul maslahah, dapatkan kebaikan atau meminta hilang mafsadah, kejelekan. Itu saja doa dua. Antum meminta apa? Tambahan ilmu. Ya Allah, kuatkan hafalan saya. Ya Allah, tambahkan ilmu. Maslahat. Minta. Ya, Nabi saja diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya kan? Ya. Saya malas lagi futur. Minta sama Allah. Hilangkan itu, angkat itu. Kemalasan. Jelas ya? Taib. Qala rahimahullah wa fi ta'thiri qoulihi hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini dia. Ibnu Qayyim yang bahas ini. Pengaruh doa seorang hamba pada kalimat doa Nabi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai engkau ya hayyu ya qayyum. Ini doa Nabi ya. Dengan rahmatmu saya meminta pertolongan. Istighotsah itu astaghits, istighotsah doa juga. Hanya dia doa khusus. Yaitu meminta dalam keadaan terdesak. Itu istighotsah. Ya. Jelas ya, itu istighotsah. Doa juga, dia doa khusus. Beda kalau doa biasa mungkin ya kita tidak terlalu terdesak. Minta kesembuhan, minta. Tapi kalau istighotsah berdoa kepada Allah, minta diselamatkan karena memang dalam keadaan terhimpit. Paham? Nah, Nabi pun beristighotsah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi mendahulukan bentuk tawassul dengan menyebut dua nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ketika disebutkan astaghits di sini, ini dalil untuk Ibnu Qayyim dan selain beliau rahimahullah, seakan-akan
memang dua nama yang di depan itu adalah nama yang sangat-sangat penting. Ditambah lagi yang beristighotsah adalah Nabi SAW. Ini kan isyarat. Makanya tadi saya katakan isyarat saja. Tidak ada bilang penentuan itu ismul a'zam. Hanya ada isyarat-isyarat ke situ. Ini diantaranya. Bayangkan Nabi istighotsah. Istighotsah kan seakan-akan doa yang harus dikabulkan segera. Iya kan? Yang tidak mau ditunda-tunda lagi. Segera. Karena terdesak sekarang. Bersama dengan itu yang Nabi pakai. Hayyu Qayyum. Di depannya. Jelas ya? Nah, ini isyarat. Fidaf'i hadzal da munasabatun badi'ah. Kata beliau, pengaruh doa ini ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits dalam mengangkat penyakit. Subhanallah. Dalam mengangkat kesulitan penyakit, kata Ibnu Qayyim, munasabatun badi'ah. Ada kecocokan dan kesesuaian yang sangat dalam. Ada kesesuaian sekali. Munasabah, munasib sekali. Cocok sekali. Pas sekali. Dari sisi makna Hayyu Qayyum dan dilihat dari permintaannya. Kita mengangkat bahaya. Ibnu Qayyim itu kalau masalah-masalah begini ya. Jangan tong, iya. Hah? Iya, jadi pendapat itu butuh dilirik memang kuat. Ibnu Qayyim karena beliau Masya Allah pendalamannya ya, keilmuannya. Jadi kata beliau kalau dilihat dari munasabahnya, kecocokannya sangat pas. Fa inna sifatal haya, lihat, mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. Wa sifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Karena sama yang sebelumnya, alasannya. Sifat kehidupan hayyu itu ya, di dalamnya terkandung kesempurnaan semua sifat-sifat ya, kesempurnaan zat Allah Jalla wa'ala, dan sifat qayyumiyah pada al-qayyum, kesempurnaan sifat-sifat fi'il bagi Allah. Ya. Kata beliau walihadza kana ismullahil a'zam ya alladzi idza du'iya bihi ajaba. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan oleh karena itu inilah ismullahil a'zam yang seorang hamba jika diminta dengannya pada Allah ajaba, Allah jawab. Wa yasu'ila bi a'ta. Kalau diminta dengannya Allah beri. Huwa ismul hayyul qayyum. Ah, ini dia. Ini lebih jelas di sini ya. Ucapan Ibnu Qayyim. Ya, beliau sudah terang-terangan di sini menyebut memang bahwa ismul a'zam al hayyul qayyum. Beliau sebut lafzul jalalah. Hayyul qayyum. Wal hayatut tammatu tadadu jami'al asqam wal alam. Masya Allah. Memang di sini rahasianya memang tahu. Di sini lihat, karena kehidupan, ya kehidupan yang sempurna, tadadu jami'al asqam wal alam, akan mengusir, melawan, menolak semua asqam, penyakit, cacat dan alam, hal-hal yang menyakitkan. Sekarang kita minta apa ini? Hah? Kita minta agar Allah hilangkan dari kita kesulitan, penyakit, virus, kesusahan. Pakai nama Allah, Al-Hayyu. Iya kan? Kan sempurna hidupnya. Sempurna kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang tidak punya penyakit, aib, cacat, kekurangan, berarti hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit itu. Itu munasabahnya. Ada kemiripan. Iya. Kita minta rezeki, pakai Ar-Razzaq. Iya. Kita minta ilmu, pakai Al-Alim. Kalau dilihat dari permintaannya, ya, minta agar disembuhkan dari penyakit. Al-Hayyu. Karena cuma Allah yang tidak punya sakit, aib, cacat, dan kekurangan. Iya kan? Ya. Seakan-akan sama kalau kita lagi minta dicukupkan dari rezeki, lunaskan utang, pakai Al-Ghani. Karena Allah Maha Kaya, ya Allah cukupkan kami.
Karena engkau maha kaya, cukupkan kami. Sama. Kita minta disembuhkan dari penyakit. Allah yang tidak punya penyakit. Allah yang tidak punya cacat dan aib. Tidak ada. Ini Syekh Ibnu Qayyim katakan. Sifat kesempurnaan Allah, hidupnya Allah. Menolak semua asqam, penyakit-penyakit alam. Sama mirip asqam, penyakit. Aib, cacat. Jelas ya? Walihada lamma kamulat hayatu ahlil jannah. Lam yalhaquhum hammun wala ghammun wala hazan wala syai'un min afat. Subhanallah. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itu, ketika sempurna kehidupan penghuni surga, ya kan? Tidak ada buang air besar, tidak ada bahkan lendir pun ingus, tidak ada semuanya. Saking sempurnanya hidup di situ. Paham? Coba. Berarti pas memang kalau minta dengan nama Al-Hayyu. Coba Ibnu Qayyim ini yang bahas ini, bukan saya, saya coba terjemahkan. Ibnu Qayyim katakan oleh karena itu, ketika sempurna keadaan yang paling sempurnanya penduduk surga, maka kata beliau tidak ada hammun, kesedihan, wa ghammun, gundah gulana, hazanun, kesedihan, wala syai' minal afat, dan tidak ada sedikit pun dari penyakit dan kerusakan dan aib. Di surga tidak ada. Kenapa? Karena situ kehidupan yang sempurna bagi makhluk. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada menangis, tidak ada. Yang ada farah, kegembiraan, surur. Wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al. Nah, ini makanya saya bilang tadi, ini pendalaman yang begini ini Ibnu Qayyim punya. Beliau katakan, dan kekurangan hidup, nuqsanul hayah, kekurangan hidup, itu pasti tadurru bil af'al, pasti memberikan pengaruh jelek, mudarat pada perbuatan. Betul tidak? Kalau orang nuqsanul hayah itu kekurangan hidup, berarti pendengaran yang kurang, penglihatan yang kurang, akalnya juga ongol-ongol. Hah? Pasti perbuatannya kayak anak kecil mungkin, pokoknya kayak tidak jelas perbuatannya. Ini salah, apa-apa salah. Kenapa? Memang kehidupan yang kurang-kurang. Paham ya? Lihat mungkin, nasallallahu mungkin kita lihat orang gila begitu. Nggak jelas perbuatannya apa dia mau bikin, kadang Kenapa? Nuqsanul hayah tadurru bil af'al, membahayakan perbuatan, menjelekkan perbuatan kita. Kenapa? Nuqsanul hayah, kehidupan yang kurang memang. Jelas? Watuna fil qayyumiyah, dan itu pasti menafikan qayyumiyah, kesempurnaan kehidupan, qayyumiyah, kesempurnaan keberadaan kita di dunia. Memang kita jelaskan tadi bahwa kita punya qaim, kita qaim, ada, qayyum, hidup. Ya. Tapi qayyumiyah kita kurang karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakamalul qayyumiyah li kamalil hayat. Kita tarik lagi satu garis di situ, ya, keterikatan yang kuat. Berarti kesempurnaan qayyumiyah, kesempurnaan keberadaan, ya, ada li kamalil hayat, karena kesempurnaan hidup. Tadi qayyumiyah kan kesempurnaan keberadaan, tidak butuh yang lain, tidak butuh maha kaya, mampu, kuat, sempurna ilmunya. Kenapa? Karena sempurna hidupnya. Iya kan? Karena sempurna hidupnya. Makanya sempurna keberadaannya. Sempurna semua sifat-sifat zatiyahnya dan fi'ilnya. Fal hayyul mutlaqut tammul hayatu la tafutuhu sifatul kamal batta. Maka kehidupan yang mutlak, sempurna, tidak ada aib dan cacat sedikit pun. La tafutu sifatul kamal batta. Maka itu pasti dan pasti tidak akan kehilangan sifat kesempurnaan sedikit pun. Sama sekali. Kenapa? Sekali lagi, karena kehidupan Allah, kehidupan yang mutlak sempurna. Maka tidak ada sedikit pun yang hilang dan kurang sifat-sifat Allah.
Baik sifat dzati dan fi'il. Makanya coba Allah mencipta sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaannya sempurna, buatannya sempurna. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah bentuk kalian, Allah bentuk wujud kalian, fa ahsana suwarakum, dan Allah perindah. Itqan, sempurna. Wa itmam, dalam mencipta, dalam membentuk tubuh manusia. Kenapa? Itu tadi. Perbuatan Allah sempurna semua. Ketika menakdirkan si fulan dan allan, berputar pada fadl wal adl. Berputar kepada fadl, keutamaan, dan keadilan. Ketika Allah takdirkan si fulan masuk neraka, adil keadilannya. Allah takdirkan si fulan masuk surga, fadl, keutamaannya. Tidak ada yang salah dalam perbuatannya. Sekali lagi, karena sempurna perbuatannya. Kenapa? Sempurna hidupnya Allah. Makanya wajar ketika pujian hanya untuknya. Seluruh pujian, alhamdulillahi. Paham ini ya? Taib. Wal qayyumu la yata'adzaru alaihi fi'lun mumkin albatta. Maha qayyumnya Allah, sempurnanya keberadaannya Allah Jalla wa ala, la yata'adzaru alaihi fi'lun mumkinul batta. Tidak ya dikurangi, tidak terhalangi Allah untuk melakukan satu perbuatan sekalipun. La yata'adzar. Kita banyak sekali udurnya. Kita mau ini, ada misalnya udur syar'i. Mau ini, udur syar'i. Udur. Terus udur. Ya ta'adzar terus. Yang ada cuma rencana. Pas mau lakukan, ta'adzar, udur. Afan saudara, ada udurku. Taklim diliburkan, udur syar'i. Ada penghalang kan? Karena manusia cuma berencana. Allah yang tentukan. Makanya sedikit udur. Allah la yata'adzar. Kenapa? Sempurna apanya? Hah? Kehidupannya Allah. Qayyumnya Allah. Keberadaan Allah sempurna. Fa'alu lima yurid. Maha melakukan, berbuat dari apa yang Allah inginkan. Tidak ada udur. Tidak ada penghalang bagi Allah. Makanya Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, karena sempurnanya qayyum kehidupan Allah, keberadaan Allah, la yata'adzar ali fi'lun. Tidak terudur Allah dengan satu perbuatan sekalipun. Paham? Fatawassul bi sifatil haya wal qayyumiyah lahu ta'tsirun fi izalati ma yudadul hayatu wa yadurru bil af'al. Maka bertawassul dengan sifat kehidupan dan qayyumiyahnya Allah memiliki pengaruh besar, pengaruh yang cepat, kuat dalam pada apa-apa yang yudadul hayah, mengurangi kehidupan kita dan membahayakan hidup kita. Nah, kembali kepada kita sekarang. Dengan melihat makna-makna yang dalam dari Al-Hayyul Qayyum, berarti memang ketika doa kita terkait dengan perkara kita sakit, ingin kita hilangkan dari kita ini bahaya, keterdesakan, kesedihan, gundah gulana, memang pakai Hayyul Qayyum. Dan dengan itu kita puji Allah, karena Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah sedih, Allah tidak ada itunya. Tidak ada pada Allah apa yang kita punya. Yang kita meminta kepada Allah agar Allah hilangkan itu. Jelas ya? Nah itu tadi Ibnu Qayyim katakan ini munasabah sekali, cocok, sesuai. Wal maqsudu anna al-isma al-hayyul qayyum ta'thiran khassan fi ijabati da'awati wa kashfil kurubat. Maksud beliau adalah, kesimpulannya, nama Hayyul Qayyum ini memiliki pengaruh khusus dalam doa terkait dengan kashful kurbat, menghilangkan bahaya, menghilangkan kesulitan. Memang ini yang dipakai. Paham ya? Dalam doa-doa kita. Terakhir, beliau katakan, wa fi sunan wa sahih Abu Hatim. Wa fi sunan sahih Abu Hatim. Marfu'an, secara marfu'
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa Fatihatu Al Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Iya. Taib, wa fi sunan sahih Ibnu Hibban aidan min hadisi Anas anna rajulan da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallam laqad da Allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Ya, dari Anas, datang seorang laki-laki dan dia berdoa, ya Allah, saya meminta kepadamu segala pujian hanya untukmu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau Al-Mannan. Ini nama Allah ya, nama Allah Al-Mannan, pemberi anugerah. Badi'us samawati wal ard, yang mengadakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai Engkau yang memiliki kemuliaan, ya hayyu ya qayyum. Ini doanya ya, kata Nabi, orang ini telah meminta dengan nama Allah yang agung, yang kalau dia berdoa dengannya Allah jawab, dan meminta dengan nama itu Allah beri. Ini juga ada kelemahan di dalamnya. Wa yu'akkadu ma qarrarahu rahimahullah ma rawahu Tirmidzi fi jami'i min hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Taib. Ini juga ada kelemahan di dalamnya. Ya, dari Anas bin Malik, Nabi ketika ditimpa kesulitan, karabahu amrun, Nabi doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini tadi yang Ibnu Qayyim sebutkan ya. Nah, ini juga ada kelemahan di dalam sanadnya. Ya. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid Ar-Rifa'i, Yazid Ar-Raqashi. Ya, dhaiful hadis. Taib, terakhir kullu dzalika yadullu ala azami sya'ni hadainil ismain, ala izami sya'ni hadain ismain wa jalalati qadrihima wa ma yaqtadiyanihi minadz-dzulli wal khudu' wa anatil wujuhil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Masyaallah, ini yang terakhir luar biasa faedahnya. Kata beliau, kesimpulannya semua itu menunjukkan bahwa dua nama ini memiliki keagungan. Ya, menunjukkan akan keagungan dua nama ini dan menunjukkan kemuliaan dan kadar kemuliaan dua nama ini, yang dimana kandungannya ya yaqtadiyanihi minal dzulli wal khudu'. Iya. Yang dimana di dalam terkandung iya az-dzul wal khudu', perendahan dan ketundukan hamba. Makanya dalam Al-Qur'an kata Allah wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tertunduk semua wajah-wajah pada hari kiamat. Tertunduk hina di depan Allah yang maha hidup, yang lagi maha qayyum. Kata Allah, wa qad khaba man hamala zulma. Telah merugilah orang-orang yang membawa kedzaliman. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita coba dulu, itu di antara beberapa makna-makna Al-Hayyul Qayyum. Takti bil qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.